guys, welcome back to our channel. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chalifa Nabila Parahita dengan NPM 25150110004. Jadi di sini saya akan menjelaskan 7 kesalahan penulisan kata tidak baku pada artikel yang pertama. Jadi ada 7 kesalahan penulisan kata tidak baku pada artikel pertama. Yang pertama itu rencana yang seharusnya rencana, yang kedua kegiatan yang seharusnya kegiatan, yang ketiga struktur yang seharusnya struktur, keempat struktur yang seharusnya struktur, kelima dianalisis yang seharusnya dianalisis, keenam respin yang seharusnya respon, ketujuh mempengaruhi yang seharusnya mempengaruhi. Kenapa sih penggunaan kata baku di artikel itu penting? Jadi, penggunaan kata baku di sebuah artikel itu penting banget loh, karena kata baku itu bikin tulisan jadi jelas dan gak bikin bingung. Jadi, para pembaca jadi langsung ngerti apa maksud dari artikel tersebut. Terus, pakai kata baku juga bikin artikel kelihatan lebih rapi dan profesional. Apalagi kalau artikelnya buat tugas, berita, atau tulisan yang bersifat resmi, jadi lebih dipercaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda baca. Tanda baca adalah simbol dalam tulisan yang digunakan untuk memperjelas makna dan struktur kalimat, seperti titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan lain-lain. Banyak sekali kesalahan yang terjadi pada penulisan artikel, jurnal, dan lain-lain. Ada beberapa yang sering salah, yaitu yang pertama, tidak menggunakan spasi setelah koma atau titik dua. Lalu ada salah posisi seperti titik sebelum tanda kutip atau koma yang tidak diperlukan. Dalam artikel yang kami analisis, terdapat 2 kesalahan ejaan dan tanda baca. Yang pertama, tidak menggunakan spasi setelah koma dan titik 2. Dan yang kedua adalah kesalahan penggunaan huruf kapital setelah titik 2. Nama saya Zalika Putri Nasiwa dengan NPM 25150110011. Pada artikel pertama, saya menemukan kesalahan pada penggunaan kalimat bahasa Inggris di dalam bagian penjelasan penelitian. Kalimat yang dituliskan adalah "This research conducted to find". Kalimat tersebut tidak sesuai dengan struktur tata bahasa Inggris yang benar. Kesalahan utamanya adalah tidak adanya kata kerja bantu, padahal kalimat tersebut berbentuk pasif. Dalam bahasa Inggris, bentuk pasif harus menggunakan pola to be plus past participle. Namun pada kalimat asli, kata was tidak ditulis sehingga kalimat menjadi tidak lengkap. Oleh karena itu, perbaikan yang benar adalah "This research was conducted to find". Dengan penambahan kata was, struktur kalimat menjadi lengkap dan dapat dipahami dengan benar. Untuk memperjelas, saya beri beberapa contoh kalimat pasif lain yang benar yang biasanya muncul dalam penulisan ilmiah atau penelitian. Yang pertama, the data was collected using a standard procedure. Yang kedua, the experiment was conducted to determine the material strength. Yang ketiga, the samples were tested in the laboratory. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa setiap kalimat pasif membutuhkan kata kerja bantu seperti was atau were sesuai subjeknya. Selain itu, penggunaan kalimat pasif sangat umum dalam tulisan akademik, karena penulisan biasanya ingin menekankan proses atau hasil penelitian, bukan siapa yang melakukannya. Jadi, secara keseluruhan, kesalahan pada artikel ini terletak pada struktur kalimat yang belum memenuhi aturan grammar bahasa Inggris, dan perbaikannya adalah dengan menambahkan auxiliary verb untuk membentuk kalimat pasif yang benar. Halo semuanya, jadi saya akan memberitahu kalian beberapa kesalahan penulisan yang sering terjadi kepada orang-orang. Mungkin termasuk kalian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya MD Zaki Al-Akbar dengan NPM 25150110020. Nah, kesalahan penulisan yang pertama itu adalah satuan dan singkatan. Contohnya, milimeter atau mm, lalu dikasih titik. Kilometer atau km diberi titik. Meter atau m dikasih titik juga. Sentimeter atau cm dan sebagainya.
itu tidak perlu menggunakan titik setelah satuan. Dikarenakan dalam aturan internasional, simbol satuan adalah lambang matematis, bukan singkatan kata. Karena bukan singkatan, maka tidak boleh diberi titik. Sebab, titik digunakan khusus untuk singkatan dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia dan Inggris. Kesalahan penulisan yang kedua itu huruf kapital. Contoh, pendekat W.Z Johannes. Itu salah, karena yang benar adalah pendekat W.Z Johannes. Karena dalam aturan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, huruf kapital yang menjadi singkatan nama orang harus diikuti titik. Berbeda dengan sebelumnya yang merupakan simbol, jadi tidak boleh diberi titik. Sementara untuk nama itu boleh. Lalu yang ketiga adalah kesalahan penulisan konsistensi istilah. Contohnya, saluran drainase itu salah. Cukup saluran drainase satu saja dikarenakan drainase sudah menjelaskan jenis salurannya. Dalam kaidah PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, pengulangan hanya dilakukan jika memiliki makna jamak atau intensitas, bukan sekedar pengulangan tanpa fungsi. Contohnya, rumah-rumah, meja-meja, kuda-kuda, buku-buku, hati-hati, jalan-jalan itu boleh karena memang ada maknanya. Tapi kalau untuk sekedar yang tadi, saluran drainase itu salah, cukup satu saja. Oke, sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aisyah Maliha dengan NPM 25150110007, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kesalahan ejaan yang disempurnakan pada artikel analisis respons struktur rangka beton bertulang tak beraturan dengan penambahan tingkat menggunakan struktur baja. Yang pertama yang akan saya analisis adalah penulisan serapan kata asing dan istilah teknis. Pertama ada kata response yang dapat diperbaiki menjadi respon dan kata sektrum yang dapat diperbaiki menjadi sektrum. Yang kedua saya akan menganalisis tentang kesalahan huruf kapital. Pada artikel disebutkan bahwa penulisan kata gambar 1 model struktur yang dianalisis dengan huruf awalan kapital semua, sedangkan kalimat yang benar adalah hanya kata model dan kata gambar yang berawalan huruf kapital.